Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Guspina dari kelas 3D, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 12010326576. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang berjudul penyimpanan arsip sistem abjad. Arsip merupakan alat pengingat baik bagi organisasi maupun bagi pimpinan. Oleh sebab itu, mengatur dan memelihara arsip sebaik mungkin agar memudahkan penemuan kembali warkat yang sewaktu-waktu diperlukan merupakan suatu hal yang sangat penting baik terhadap kehidupan organisasi maupun untuk membantu tugas pimpinan. Dikenal 5 macam sistem penataan arsip, yaitu 1. Sistem abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua, sistem masalah atau perihal ataupun subject filing system. Yang ketiga, sistem nomor ataupun numerical filing system. Dan yang keempat, sistem tanggal ataupun urutan waktu chronological filing system. Yang kelima, sistem wilayah ataupun daerah atau regional atau geographical system filing system. Beragam pengertian sistem abjad ataupun alphabetical filing system. Salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. 2. Penyelenggaraan sistem kearsipan berdasarkan abjad atau alfabet disusun mulai dari A sampai Z, A sampai Z, dan seterusnya. 3. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Dalam penyusunannya, setiap map ataupun folder menunjukkan nama korespondennya serta disusun berdasarkan abjad sesuai dengan warkat yang ada. 4. Penyimpanan atau penempatan dokumen diurutkan berdasarkan alfabet atau abjad. Yang diurutkan di sini adalah nama orang atau nama perusahaan. Jadi, nama-nama tersebut diurutkan secara abjad berdasarkan huruf pertama. Contoh kearsipan sistem abjad yaitu dalam penyusunan setiap map ataupun folder menunjukkan bahwa korespondennya serta disusun berdasarkan abjad sesuai dengan warkat yang ada. Sistem abjad ini merupakan sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah menentukan dokumen, di mana petugas bisa langsung ke file penyimpanan dan melihat huruf abjad tanpa melalui alat bantu seperti indeks yang disebut juga dengan sistem arsip langsung atau direct filing system. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena 1. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. 2. Petugas menginginkan agar dokumen dari nama yang sama. 3. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. 4. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Nah, untuk memahami warkat dengan menggunakan sistem abjad, terdapat beberapa istilah atau terminologi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kode ataupun simbol adalah yang tertulis atau ditulis di atas kertas yang menunjukkan isi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Yang kedua, coding ataupun mengkode, yaitu aktivitas atau kegiatan menentukan atau memberikan kode pada arsip yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Yang ketiga, indeks merupakan daftar ataupun label berisi susunan pokok masalah dan subpokok masalah atau sub-sub pokok masalah yang disusun menurut susunan abjad, nomor, gabungan dari abjad dan nomor. Yang keempat, mengindeks, yaitu cara untuk menemukan dan menentukan ciri atau tanda dari satu dokumen yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan mengetahui dalam susunan mana dokumen tersebut harus ke dalam file. Selain itu, untuk memudahkan mengetahui di dalam file mana dokumen tersebut dapat ditemukan apabila diperlukan. 5. Mengabjad. Mengabjad berarti penyusun nama atau caption atau judul-judul
arsip menurut susunan abjad. Nah, keuntungan dari pemakaian sistem abjad yaitu yang pertama, sangat mudah menggolongkan surat menurut nama organisasi atau instansi atau lembaga ataupun perusahaan. Yang kedua, menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti, baik pekerjaan maupun pencariannya. Dan yang keempat, perlengkapannya dapat dipergunakan untuk bermacam-macam dokumen dan cocok untuk tiap-tiap dokumen. Nah, selain ada keuntungannya, di balik itu juga ada kerugiannya. Nah, kerugian dari pemakaian sistem abjad yaitu yang pertama, dalam sistem yang luas memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. Yang kedua, sulit apabila terdapat nama-nama yang sama terutama nama orang. Dan yang ketiga, surat mungkin lebih tepat apabila disimpan menurut perihalnya. Contohnya, penyimpanan surat menurut kontrak-kontrak, catatan-catatan pegawai, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu beberapa penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.